Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam marilah kita tujukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah dan Rasulnya melarang keras untuk datang berobat, bertanya kepada dukun, kepada orang pintar, kepada paranormal dan orang-orang yang sejenis dengan mereka. Ini larangan yang sangat keras, dijumpai dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Allah memberikan ancaman dan juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita harus belajar ruqyah. Maka ditanya, kenapa harus belajar ruqyah? Inilah dia jawabannya. Karena Allah dan Rasulnya melarang keras untuk datang berobat, bertanya kepada dukun. Orang yang berobat atau datang ke dukun dan sejenisnya disebut dalam istilah agama Islam adalah melakukan perbuatan syirik. Perbuatannya syirik, orangnya musyrik, maka Allah ancam dalam Al-Quran surat Al-An'am. Allah mengatakan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-88, walau asraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, lahabita anhum ma kanu ya'malun, Allah akan hapuskan amal-amal yang telah mereka lakukan. Dia telah melakukan solat, dia telah melakukan haji, melakukan puasa, melakukan infak, dia berbuat syirik, amalnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah berikan ancaman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-8, yang ke-48, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima. Dan barang siapa melakukan perbuatan syirik, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Jadi kalau kita mati belum bertobat melakukan perbuatan syirik, maka Allah tidak mengampunkan dosa syirik tersebut. Jika dosa syirik tersebut kita bungkus dengan kain kafan, kita masukkan ke dalam kubur. Ketika di dunia kita tidak bertobat, merubah kebiasaan hidup untuk datangi dukun. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Quran surat An-Nisa, surat Al-Ma'idah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa maliz zalimina min ansor. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik, mensyirikatkan Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, sungguh-sungguh Allah haramkan atasnya surga, wa ma'wahun nar, yang pantas baginya neraka, wa maliz zalimina min ansor, Allah tidak menolong orang-orang yang melakukan kezaliman. Perbuatan zalim dalam ayat ini para mufassirin mengatakan adalah perbuatan syirik.
Begitu ancaman yang sangat keras diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sudah sepantasnya dan sepatutnya kita berusaha mencegah, berusaha membuat upaya diri kita, keluarga kita, anak, sanak, pemilih jangan jatuh melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Dalam hadis Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya barang siapa yang mendatangi dukun dan menanyakan sesuatu kepadanya, tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi mengatakan, man ata arafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa datang ke dukun dan menanyakan sesuatu kepadanya, sesungguhnya dia telah ingkar dengan apa-apa yang diturunkan atas Muhammad. Ini yang paling harus kita jauhi jemaah kaum muslimin. Kenapa kita harus belajar ruqyah? Jadi kaum muslimin ini harus bisa meruqyah semua. Ruqyah mandiri, ruqyah untuk anak, ruqyah untuk istri, untuk tetangga kaum muslimin. Paling tidak adalah pengurus-pengurus masjid bisa meruqyah. Jadi kalau ada sekitar masjid itu ada gangguan jin, jemaahnya teringat kepada pengurus masjid, bukan teringat lagi kepada dukun. Karena datang ke dukun ini sangat besar dosa dan bahaya yang harus kita waspadai. Yang berikutnya, kenapa kita harus belajar ruqyah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal ismi wal udwan, yang artinya tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi kita meruqyah itu adalah menolong kaum muslimin agar jangan berbuat syirik, jangan jatuh kepada dukun, menyelamatkan akidahnya, membaguskan imannya, membaguskan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man dala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakan. Jadi kita harus belajar ruqyah kaum muslimin. Belajar ruqyah yang benar jemaah. Kita pelajari karena semua orang Islam bisa meruqyah dengan belajar dari Al-Quran dan hadis dari orang yang biasa meruqyah. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.